Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Rashidah, NIM J500 180 144. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan telinga. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pemeriksaan telinga, di sini saya akan menjelaskan sedikit anatomi telinga terlebih dahulu. Nah, seperti yang kita ketahui, telinga itu kan terdiri dari 3 bagian. Ada telinga luar, kemudian telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, untuk telinga luarnya itu, dia terdiri dari auricula, canalis auditorius externus, dan membrana timpani, yang dia itu memisahkan dengan telinga tengah. Nah, untuk telinga tengah sendiri, itu kan merupakan ruangan yang berisi udara. Di dalamnya terdapat rangkaian 3 buah tulang pendengaran atau osikula auditiva. Nah, ruang telinga tengah itu kan nanti bakal dihubungkan dengan nasofaring oleh saluran tuba auditiva dan dihubungkan dengan ruangan-ruangan paratimpanika yang terdiri dari mastoid dan sistema petroseluler yang berisi udara, yaitu ada malleus, incus, dan stapes. Lalu untuk yang telinga dalam atau labirin, dia itu terdiri dari 2 bagian. Ada labirin osseus yang merupakan susunan ruangan-ruangan yang terdapat di dalam pars petrosa ossis temporalis, dan labirin membranaceus yang dia itu merupakan susunan kantong-kantong dan ductus-ductus yang terdapat di dalam labirin osseus. Untuk tujuan pemeriksaannya sendiri, yang pertama, mahasiswa mampu mengenal bagian-bagian penting dari telinga, hidung, dan tenggorok. Yang kedua, mahasiswa mampu mengenal alat-alat sederhana untuk pemeriksaan telinga. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyiapkan pasien untuk dilakukan pemeriksaan telinga. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan fisik telinga. Untuk fungsi pemeriksaan sendiri adalah agar dapat menegakkan diagnosis suatu kelainan atau penyakit telinga. Diperlukan kemampuan dan keterampilan melakukan anamnesis dan pemeriksaan organ-organ tersebut. Untuk alatnya sendiri, yang pertama ada lampu kepala, kemudian yang kedua ada garbutala, selanjutnya ada spikulum telinga, pinset telinga, aplikator atau pelintir kapas, aligator atau cunam yang itu berfungsi untuk mengambil benda asing dan mengangkat polip liang telinga. Kemudian ada serum Menhake, obat anestesi lokal yang berisi cairan lidocaine 2%. Kemudian ada balon politizer, ada otoskop, dan tampon steril. Nah, untuk cara dan interpretasi pemeriksaan adalah yang pertama kita melakukan sambung rasa. Nah, sambung rasa itu berupa apa? Seperti kita memperkenalkan diri, kemudian menanyakan identitas pasien, menanyakan keluhan utama pasien, dan inform consent kepada pasien. Kemudian untuk alat standarnya sendiri, sudah saya sebutkan tadi mengenai alat-alatnya, dan tambahan sedikit yaitu tentang lampu kepala. Jadi pemeriksa memakai lampu kepala pada posisi di tengah-tengah antara kedua mata kanan sampai kiri, yaitu sekitar 20-25 cm di depan objek. Fokus jatuh tepat pada organ atau bagian yang ingin diperiksa. Kemudian menyiapkan pasien. Nah, di sini terbagi menjadi 2, yaitu ada pasien dewasa dan ada pasien anak-anak. Untuk pasien dewasa, pasien dan pemeriksa duduk di kursi berhadapan menyerong dengan kedua lutut masing-masing rapat. Pasien cukup memutar badan atau kepala ke arah sesuai dengan posisi yang diperlukan. Kemudian untuk yang anak-anak, di sini pasien duduk di kursi dipangku oleh orang tua, kemudian dokter duduk di kursi pemeriksa. Kaki orang tua pasien bersilangan dengan kaki pemeriksa. Tangan orang tua memegang kedua tangan pasien, lalu tangan asisten memegangi kepala pasien. Nah, bila tidak ada asisten, kita bisa meminta tolong kepada orang tua untuk memfiksasi kepala anak dengan memegangi dahi anak menggunakan satu tangan. Bagian belakang kepala anak menempel di dada orang tua, sementara tangan yang lain melingkar. Lalu selanjutnya adalah kita lakukan anamnesis. Nah, kita tanyakan apakah pada telinganya itu sakit atau otalgia.
Kemudian, apakah terdapat pendengaran yang berkurang dirasakan oleh pasien? Lalu, apakah pada telinga pasien itu terdengar suara dengung atau biasa disebut dengan tinnitus? Lalu, apakah terjadi keluar cairan atau cairan keluar dari telinga pasien yang biasa disebut dengan otore? Nah, untuk prosedur pemeriksaan sendiri, yang pertama itu ada inspeksi, palpasi, auskultasi, dan tes pendengaran. Untuk inspeksi sendiri, yang pertama, pemeriksaan dilakukan pada kedua telinga, lalu amati telinga dari bagian luar liang telinga sampai dengan membrana timpani. Inspeksi liang telinga dan membrana timpani menggunakan otoskop dan spekulum telinga. Nah, otoskop itu dapat dipegang dengan menggunakan dua cara. Yang pertama seperti memegang pensil atau seperti memegang pistol. Lalu selanjutnya palpasi dapat dilakukan pada sekitar telinga pasien. Daerah-daerahnya meliputi belakang daun telinga atau os mastoideus, depan daun telinga atau tragus, kemudian apakah didapatkan rasa sakit atau tidak, atau biasa disebut dengan retroauricular pain atau tragus pain. Nah, kemungkinan apabila didapatkan nyeri, kemungkinannya yaitu penderita otitis eksterna dan mastoiditis. Lalu dilakukan auskultasi, adakah bising di sekitar liang telinga. Lalu selanjutnya dapat dilakukan dengan pemeriksaan pendengaran atau tes pendengaran. Yang pertama adalah tes bisik, yaitu dipergunakan untuk screening adanya gangguan pendengaran dan dapat membedakan tuli hantaran dengan tuli sensori neural. Kemudian yang kedua adalah tes penala atau garbutala. Nah, dia itu bertujuan untuk menilai apakah ada atau tidak gangguan pendengaran atau tuli dan membedakan tuli hantaran dan tuli sensori neural. Untuk alat yang dipakai yaitu adalah garbutala dengan frekuensi 512 Hz. Nah, tes garbutala itu meliputi yang pertama adalah tes Rine. Dia itu berguna untuk membandingkan hantaran udara dan hantaran tulang sehingga membantu untuk menegakkan diagnosis tuli hantaran. Untuk cara pemeriksaannya adalah garbutala diketarkan, kemudian tangkai garbutala diletakkan di prosesus mastoideus penderita. Kemudian, bila pasien tidak mendengar suara lagi, kaki garbutala didekatkan di depan liang telinga pasien kira-kira itu sekitar 2,5 cm. Setelah itu, prosedur di atas dibalik, lalu dimulai dari liang telinga, kemudian diletakkan di prosesus mastoideus penderita. Interpretasinya, jika rinenya positif, berarti hantaran udara lebih keras daripada hantaran tulang. Jika rinenya negatif, berarti hantaran tulang lebih keras dibandingkan hantaran udara. Apabila rina false negatif, jika suara yang ditransmisikan melalui tulang mastoid diterima oleh telinga kontralateral. Lalu, selanjutnya adalah tes Weber. Nah, dia itu dilakukan setelah tes rina, bertujuan untuk membedakan tuli hantaran dan tuli sensori neural. Untuk caranya, garbutala diketarkan, kemudian tangkainya diletakkan di tengah garis kepala atau vertex, kemudian bisa di dahi, lalu bisa juga di pangkal hidung dan di tengah-tengah gigi seri atau dagu penderita. Kemudian pasien ditanya, apakah suara terdengar sama keras atau lebih keras di satu sisi? Interpretasi hasilnya itu adalah apabila suara terdengar sama keras di telinga kiri dan kanan berarti tidak ada lateralisasi atau normal. Apabila suara terdengar lebih keras di salah satu sisi, yaitu berarti ada lateralisasi. Jika lateralisasi ke arah telinga yang terganggu, berarti dia tuli hantaran. Apabila lateralisasi ke arah telinga kontralateral yang sehat, berarti dia adalah tuli sensori neural. Selanjutnya, tes wabah. Nah, tes wabah sendiri, garbutala diketarkan, kemudian tangkai garbutala diletakkan pada prosesus mastoideus pemeriksa. Nah, kita tuh menganggap bahwa pemeriksaan otomatis normal ya. Lalu apabila telah tidak terdengar, diletakkan pada penderita. Kemudian dilakukan sebaliknya, dimulai dari pasien sampai tidak terdengar, terus dilanjutkan pada pemeriksa.
Nah, untuk interpretasi hasilnya, apabila pasien masih mendengar meskipun pemeriksa sudah tidak mendengar, berarti wabahnya memanjang. Apabila pemeriksa masih mendengar meskipun tidak lagi terdengar oleh pasien, berarti wabahnya memendek. Lalu, untuk selanjutnya adalah interpretasi pemeriksaan dan klinis yang terkait. Nah, yang pertama adalah otalgia, bisa dicurigai oma atau otitis eksterna dan mastoiditis. Lalu yang kedua adalah hearing loss, dapat ditemukan mungkin karena congenital dan kelainan anatomi otitis eksterna dan media akut atau kronis, trauma, serumen atau corpus alineum, ototoksis, degeneratif, noise, indus, neoplasma. Nah, selanjutnya adalah tinnitus, apakah mungkin ditemukan serumen atau korpal. Lalu yang keempat adalah otore, bisa apakah terjadi perforasi membrana timpani, granulasi, polip, dan infeksi liang telinga. Nah, selanjutnya ini adalah daftar pustaka. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.